Bener gak sih kalau jin suka sama manusia bisa menghalangi jodoh itu datang? Ada tuh yang kayak Itu gitu benar. kayaknya sih. Itu betul. Ada Itu gitu benar. sih. Itu ada jin ada yang gitu. sesama jenis pun ada jin sesama jenis dan gue pernah nemuin. Apakah gay itu dulunya adalah reinkarnasi dari wanita? Pelopor Arka adalah Balthazar, tapi please jangan sebut nama itu. Yang mau bunuh diri, sebaiknya urungkan saja niatmu. Bukan berarti masalah itu selesai. Ketika kalian menutup mata dengan badan kalian di dunia ini, bukan berarti kalian menutup mata sebagai roh halus di luar sana. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral. Sorry. Halo semuanya, selamat datang di Popokul TV featuring dengan Anomali. Oke aja. Oke. Tapi kita nggak ngajak collab SGN ya. Oke. Jadi hari ini kita Detektif Astral minus Bang Adam. Ya, Bang Adam. Ini pertama kalinya Bang Adam nggak masuk on camera nih. Enggak, udah pernah. Masa sih? Pernah beberapa kali. Pernah kemarin kita beberapa kali. Ini yang kedua kali nggak masuk on cam. Kedua. Oke. Terus? So jadi hari ini kita bingung, tadinya kita udah mau bikin konten apa ya? Menguak Mesiah. Weh, kayaknya mungkin sebelum episode ini keluar udah keluar duluan sih gitu kan. Ini buat cadangan lah ketimbang kita nggak produktif kan gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita ngebuat konten Q&A yang kesekian berapa kalinya. Tapi emangnya belum pernah ya, DA? Pernah Q&A sempet. Tapi di noise kan? Enggak juga, pernah kok. Lagi nggak ada siapa gitu. Oh, nggak ada aku waktu itu. Nggak ada Jesselyn Iya. Q&A. Nah sekarang ada Ini Jesselyn. kayak jadi kebiasaan setiap orang yang nggak ada satu yang nggak bisa Q&A. Tapi kamu mungkin ada beberapa banyak di clients juga, ataupun mungkin itu pengen nanya-nanya dari hal-hal yang non supranatural dari kita nih tentang DA, ataupun yang supranatural juga sudut pandang. Tapi kalau kayak gini jadi sudut pandang anomali nih. Iya juga ya, Adam nggak ada. Ya? Enggak, nanti gue buat episode tersendiri. Collab with SGN. Oke lah, jadi kita udah membuat sebuah kolom pertanyaan juga di Instagram kita di @detektifastral. Di situ ternyata yang terkumpul ya, kita bukanya tuh kalau nggak salah jam 12 siang dan sekarang kita konten jam 7 malam. 7 malam. 7 malam dan terkumpul sekitar 587 respon. Thank you. Dari the clients yang kepo ya, banyak banget. So dari 500 itu kayaknya gak mungkin semuanya ya. 20 aja udah alhamdulillah menurut gue gitu kan. Yang ada kita 3 jam nih konten. Jadi sampai part berapa nih gitu kan. Kamu sebelum itu mau nanya dong, Apa? di gigi aku ada sayur gak? Ya Lin, lihat di gigi aku. Ada Terus? kamu nggak? Oke lah, jadi hari ini kita santai aja pembawaannya. Seperti biasa ada Bro Willy, Jesselyn, dan juga ada Aileen dan minus Bang Adam. Semoga kalian menikmati konten kali ini. So langsung aja kita mulai untuk Q&A bersama kita berempat. So, tapi sebelum kita mulai, tampar dulu. Let's go. Oke, jadi yang akan memberikan pertanyaan di sini bukan saya, biar surprise dikit ya. Walaupun gue juga sekalian nyari-nyari juga lah ya, karena tugas saya juga nih ya kan, untuk memperjelas konten. Gue jadi deg-degan ya, kayak takut di sidang gitu sama di klien. Ember gitu kan, takut ditanya yang aneh-aneh gitu kan. Contohnya misalkan Aileen dulu kehidupan sebelumnya laki-laki ya? Kenapa? Kok galak sih? Gitu kan. Kalau enggak, emang dulu Aileen kehidupan sebelumnya serial killer ya gitu kan. Kenapa? Ya kan? Ya lihat aja. Ternyata serial apa? Serial sinetron? Apa serial drakor? Nggak sih, orang tajir pernah, orang miskin juga pernah. Oh. Udah lah ya. Oke.
Oke lah kalau kayak gitu langsung saja kita mulai. Zidan untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa nih? Oke ya, pertanyaan pertamanya. Kenapa kita tidur bisa bermimpi? Mimpi itu berasal dari mana sih? Gue tahu jawabannya. Mimpi itu dari mana asalnya? Gue off guard. Nggak nyangka. Jawabannya ada di ujung langit. Nah itu dia. Kita kesana dengan Seorang anak. Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang pangkas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball. Elin nggak tahu kan lagu apa kan? Tahu Dragon Ball? Jam berapa? Kamu ibu ya? Hah? Pantesan Enggak bawa wibu dulu. Pas kelas ikut band pernah tuh ada mau mainin lagu itu. Iseng banget tahu jadi. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah hampir di ujung langit. Gue telepon Bang Adam dulu ya. Kan Bang Adam. Ya Elin. Itu Yes, kayaknya ada hubungan dengan psikologi sih menurut aku. Ada penjelasannya. Setahu aku sih, tapi aku nggak tahu lengkap. Terus kenapa kamu nengok kakak kan? Kamu yang mau jawab, kamu yang nengok kamera. Enggak, siapa tahu kalian bisa menjawab gitu kan penjelasannya. Alam Ini bawah sebenarnya sadar bidangnya sih. Bang Adam sih, cuma Bang Adam yang nggak di sini. Tapi gue jelasin apa ya yang gue tahu dari Bang Adam. Bang Adam bilang mimpi ada dua, bunga mimpi dan kode mimpi. Iya. Kalau kode Itu bener. mimpi artinya berasal dari alam, katakanlah kubu kiri atau kubu kanan yang punya message. Kalau bunga mimpi hanyalah ya mimpi yang gak ada artinya. Itu dari alam bawah sadar deh. Alam bawah sadar memang. Iya, dari alam bawah Dari sadar. alam bawah sadar otak kita kayaknya merepresentasikan sesuatu. Oh, gue tahu arahan pertanyaan the clients. Nggak bisa semuanya langsung direlevansikan dengan supernatural. Mimpi karena supernatural nggak bisa. Ada juga unsur science dan psychological di sini. Itu jawabannya. Iya. Gitu. Gimana, Bu? Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ini ada berhubungan dengan konten kemarin kita nih. Setelah konten Antartika, kalian ada kena serangan gak sih dari kubu kiri? Kalau ada, serangan seperti apa setelah konten itu? Serangan fajar biasanya. Ada yang ngetok pintu, tok amplop gitu kan. Untungnya karena kita udah selesai ngonten langsung doa, jadi nggak ada serangan apa-apa lagi sih. Berasanya sih gitu. Malah kita khawatir the clients. Iya. Clients nggak apa-apa kan di situ kan? Gitu. Aman nggak? Komen di bawah ya. Aileen dapat serangan nggak? Selain Enggak kamu sih. yang selalu nyerang. Kapan aku nyerang? Panjang nih. Ayo lanjut, aku sambil cari pertanyaan ya guys. Lanjut ya. Nah, lu gimana, Bu? Lu Gua enggak sih, gue pas kita lagi ngobrolin Mother sih baru serangannya kenceng sih. Penasaran kan? Tanya Bang Adam. Tadi teror keadaannya. Nanti kita collab sama SGN dulu. Oke ya. Oke. Yang ketiga. Kalau bayi atau janin meninggal, mereka jadi arwah penasaran atau langsung ke surga gak sih? wah, ini menarik nih. Janin. Tergantung sih. Jawabannya tergantung karena oh ya ini siapa yang mau jawab? Ya, Sebenarnya kamu lah. Jaslin dulu. Oh, oke. Silakan Jess. Tergantung sih jawabannya. Karena ada beberapa case dari klien yang satu ada yang langsung masuk ke dunia yang ya lebih nyaman gitu, which is berarti bisa dikatakan ya surga gitu ya kali ya. Tapi sebenarnya kita juga nggak berani melabelkan itu surga ya, cuma dunia yang lebih nyaman aja gitu ya. Nah yang satu lagi juga ada kasus yang dimana ibunya itu diikutin terus kemanapun dia pergi. Oh, itu kalau katanya orang Jawa, sorry ya, orang mana gue lupa, orang daerah lah. Gue pernah denger namanya anak ambar. Itu apa ya anak ambar ya? Kalau nggak salah katanya pernah keguguran atau apa, dia ngikutin itu yang katanya bawa rezeki, anak yang ya nggak sempet jadilah. Itu yang kamu bilang tadi itu loh. Oh. Katanya itu bawa hoki, bawa rezeki, gini-gini. Yuk kita buat masalah. Tadi pertanyaan apa, Dan? Janin oh, kalau apakah janin apakah bisa langsung ke berarti jawabannya itu tuh. Kita juga nggak tahu Tergantung, kenapa bisa sebenarnya. bertumbuh ya. Kesannya kayak bertumbuh, padahal kita juga nggak ngerti. Kalau dari menurut yang aku analisa sih ya, baru hasil analisa sementara itu dari kerelaan antara si jiwa janinnya dengan ibunya juga atau enggak pihak keluarga sih. Iya. Sometimes kalau salah satu ada yang nggak betul. mau rela, ya bisa stuck di sini. Dari kedua belah pihak. Iya, dari kedua belah pihak. Tapi kalau dua-duanya udah merelakan, which is itu lebih baik sih, karena kan janinnya juga udah di tangan Tuhan dan bisa apa ya, mempunyai perjalanan selanjutnya lah. Malah ya kalau nggak salah kita juga pernah punya kasus juga, gue lupa siapa. Tapi kalau gue ceritain pasti kalian ingat. Kalau nggak salah dia
pernah keguguran atau anaknya meninggal, ya kan? Tapi pas kita cek, apa kalian cek lah ya, istilahnya nggak mungkin gue sih. Dia udah kayak bentuknya dewasa gitu di dimensi yang baik gitu loh. Ingat gak sih? Yang di kasusnya? fit call. Iya. Iya, Dimensinya Oh, udah iya. baik, tapi bentukannya Betul, udah agak kayak lama dewasa. Iya. Ingat gak sih? Ingat. Tapi itu dia kayaknya bukan bentuk asli. Dia reset lagi kayak ke jiwa bentuknya kayak gitu. Gua Iya, juga nggak pokoknya ngerti. kayak kan itu masih bayi ya, ya kan? Meninggalnya bukan janin ya. Tapi dia pas sudah di alam sana ya, kalau kalian cek itu dari segi nama kan ada namanya juga tuh kan kalian cek. Kok bentukannya kayak udah kembali ke bentukannya kayak dewasa ya, udah bukan bayi lagi atau balita lagi ataupun umur berapa gitu. masih menjadi misteri sih klien semuanya. Itu cuma pengen kita lihat aja ya. Jawaban Kita pastinya entah juga lah, kita nggak belum riset pasti gitu kan. Gitu guys. Oke, cukup. Cukup Next ya. Next dan. Oke. Apakah setiap orang memiliki guardian angel? Wih, Bagaimana cara melihat dan berkomunikasi dengan mereka? Keluarga apa Guardian angel. Guardian angel. Penjaga. Guardian Oh, angel. malaikat Guardian pelindung. angel. Oh my angel, angel baby angel. Ayo. This is my guardian angel. No. Udah lah, ikhlas aja lah. Ya lanjut. Ikhlasin. Ikhlas aja Lalin lah. Kakak Enggak. juga ikhlas kok. Kakak ikhlas. Itu sama aja jual diri, guys. Tapi sebelum lebih jauh lagi, mungkin ada yang berpersepsi guardian angel, ada juga kalau kita menyebutnya HB. Guardian angel dan HB itu beda nggak sih? No, beda. Apa Beda. satu lagi? Mungkin kodam. Apakah itu termasuk guardian angel? Nah, lu kan muslim nih. Gue mau nanya, kodam menurut definisi awam aja ya dari muslim tuh gimana? Mau gue samain dulu soalnya. Gue kurang tahu juga. Nggak apa-apa, it's okay, dari iya, yang lu gue tahu juga aja. nggak tahu kalau di Penjaga. Muslim ya. Jin Aslinya. penjaga. Lo tau nggak? Jin penjaga. Jin penjaga. Tapi kalau dipersepsikan kodam ya adalah ya memang jin yang menjaga kita gitu kan, dalam artian tapi tidak yang istilahnya kalau menurut persepsi gue ya, ya bukan kayak setiap orang tuh belum tentu ada kodamnya juga gitu loh. Jadi belum tentu gitu. Heeh. Oh, oke. Kalau gitu menurut Ini macan. Kodam kan gitu biasanya. sekali-kali gue kayak bilang, gue kaget gitu, tapi nggak bisa gitu kan. Karena udah sering ya. Karena sering digituin nama lu, tau nggak? Udah, itu aja acting aja nggak apa-apa. Wah, aku kaget. Ulang. Udah, lanjut. Saya malu. Lanjut gimana? Apa tadi pertanyaan? Oh, guardian angel, kodam gitu ya. Sebenarnya sih hampir sama Enggak, sih guardian Jin- angel dan kodam kali ya. Beda. Ini ngomongin persepsi orang-orang. Persepsi gue ya ini ya. Karena kodam tadi definisinya jin penjaga, maka bukan. Angel sama jin beda kasta. Pasti. Beda apa ya, kalau kata orang-orang beda power, beda teritorial. Dan beda tugas kali ya. Kalau ditanya setiap orang ada nggak? Sebenarnya bukan ada, apa ya, kayak guardian angel tuh yang kami tahu ya, itu tuh nggak selalu nempel di sini gitu. Mereka juga punya tugas yang lain kali. Tapi ketika kita dalam bahaya, and then kubu kanan memutuskan kayak tolonglah orang itu, guardian angel dari entah jaraknya berapa ribu dimensi atau berapa layers langsung datang. Jadi sebenarnya mereka nggak senantiasa di samping kita gitu loh. Tapi ketika kita harus ditolong oleh guardian angel ya kita ditolong. Jadi tidak terbatas dimensi dan jarak dan waktu. Begitu teman-teman. Dan selama itu kalian memang ditolong Tuhan ya. Memang haknya ditolong Tuhan. Jadi sebenarnya mungkin Balik lagi ke persepsi sih bro. Banyak orang ngira kodam itu guardian angel juga gitu loh. kalau definisinya tadi jin bukan. Ya, Karena kalau definisi jin beda, ya. iya beda. Tapi ada sih jin yang jaga di kasus-kasus DA kan. Di belakangnya jin yang memang dari leluhurnya emang jaga. Itu ya namanya jin penjaga. Beda sama angel, malaikat beda. Tapi kodam itu suka bingungin biasanya. Apa nih? Kok Adam gitu kan. Kok Adam gak Adam datang. gitu. Bingungin kan? boleh lah. Yuk lanjut. Cukup ya. Cukup. Iya, oke. Next. Next ya. Apakah ciri-ciri orang yang kena santet dan apa pencegah dan pembersihannya? Biar gue yang jawab ciri-ciri orang kena santet. Orang-orang yang kena santet biasanya rambutnya panjang, terus pakai bajunya agak ungu-ungu, agak lilac gitu. Terus Apa? enggak Pakai bantal nggak orang-orang kena santai gitu? suka mukul. Oh suka mukul ya. Oke. Kadang nggak ada alasan pakai bando gitu ya, nggak ada alasan. Kadang-kadang. Yuk lanjut yuk, terus gimana? Apa? Ya itu alasan orang-orang terkena santet. Ciri-ciri orang kena santet itu gimana sih? Oh, Dik? ciri-cirinya. Biasanya bisa sakit di jam-jam tertentu atau enggak penyakitnya itu nggak bisa terdeteksi oleh medis. Ya. Dan biasanya santet ada dua jenis ya, santet yang kena fisik atau enggak yang santet tempat bisnis. Itu sih. Ada lagi jenisnya, kamu kurang Lin. Ada santet yang biasanya suka pakai kacang, ada yang pakai kecap doang. Sate. Sate. Oh, itu santet.
Baunya Yus is back. Tapi memang kan santai. Iya, kan konsepnya kita santai ya. Gue nggak bisa jawab orang-orang yang terkena santet sih, tapi gue bisa jawab, ini serius nih, orang yang biasanya nggak bisa kena santet. Sama, rambut panjang, baju hitam, sering pakai sarung tangan hitam kan, terus sering nafasnya kedengeran gitu. Demon Slayer bisa napas. Kalau kata channel sebelah, nggak tahu sih. Kurang ya. Oke lah, cukup lah. Lanjut. Jadi gimana ciri-cirinya sih ya udah wajar lah ya kan. Yang seperti kata Aileen. Kalau kata Adam di dalam kasus-kasus kami spill, Adam bilang biasanya mimpi buruk. Mimpi buruknya tuh terus-terusan dan ada kayak, fasenya dulu. Ada fasenya dan diganggu, kayak ada entitas yang sering ganggu. Terus kayak pikirannya tuh nggak bisa tenang. Tiap kali tidur kayak berasa berat, diawasin ya. Itu kayak gitu tuh. Kalau dari kasus anomali, ada yang kena santet yang sampai fisikal, gangguan kulit ya. Iya, ada. Tapi lucunya kayak hanya jam tertentu saja, dikasih obat alergi nggak mempan, dan hanya jam tertentu saja, itu ciri-cirinya gitu. Cara pencegahan ya tadi ya. Oh, Adam pernah juga bilang kalau terkena santet, kalau doa itu nggak nyaman banget, ya kan? Bang Adam pernah bilang gitu. Dan kalau nonton episode video DA yang ini, lebih nggak nyaman lagi ya, berarti fix terkena santet. Oh, yang itu ya? Yang pertolongan pertama. Pertama kalau nggak yang nyeburin itu tuh. Iya. Nyiram itu Bang Adam nyari gara-gara. Iya. Bang Adam kapan sih nggak nyari gara-gara? Nuduhnya gua terus gitu. Ya kalian berdua sih. Ini ya gara-gara kan. Oke, lanjut. Cara pencegahannya gimana? Dekatkan diri ke Tuhan, banyak doa. Tapi ada juga yang masih kena santet. Itu nggak benar-benar dekat dengan ke Tuhan sih menurut aku. Cuma jadi itu doang ya mungkin ya. Apa namanya? Doa itu cuman bukan, apa sih namanya? Kegiatan sehari-hari doang tanpa di dalam pakai hati. Iya. Soalnya biasa orang-orang yang gampang terkena santet itu kadang memang tubuhnya lemah, terus juga imannya kurang sih. Mungkin ada banyak yang bilang, iya tapi kan mungkin keluarganya doa, aku sendiri juga banyak doa. Ya doa itu bukan rutinitas, tapi harus dari hati. Mentalnya juga kurang kuat ya. Biasanya gampang kena juga ya mental. Iya, depresi, yang orang-orang gampang depresi. Ya. Dan biasanya di kasus-kasus kita malah sebelumnya dia emang ngincar misalkan kepala keluarganya nih, ya kan? Ternyata tidak bisa disantet, mungkin mentalnya kuat, agamanya kuat atau apa. Nah itu tuh ada akhirnya dia mengincar yang lain di keluarganya yang memang bisa. Iya. Bisa. Orang kalau Bang Adam seingat gue dia nggak percaya tuh yang namanya sistem mental tuh nggak ada. Katanya Bang Adam ya, mental tuh kayak bahasa doang kita gitu loh. Sebenarnya bukan mental tapi kayak ganti target. Iya. Ganti target supaya yang kuat tadi jadi lemah nih. Lihat orang kesayangannya lemah gitu. Terus jadinya ya udah. Ya begitu deh. Iya. Gitu kan. Dia jadi bisa diincar gitu. Intinya iman sih. Oke, lanjut. Bagaimana pondasi pertahanan ketika sedang ingin berbunuh diri? Fondasi Fondasi ketika ketahanan. ada keinginan untuk bunuh diri. Sebenarnya jawabannya simpel sih, ingat dengan Tuhan. Tapi kan nggak segampang itu guys, gitu loh. Apalagi ya, mungkin cara lain. Karena mungkin kalau kalian ngasih nasihat, ayo ingat Tuhan ya. Tapi Udah klise lah ya. Kalau orang itu, ya klise banget. Kalau orang itu emang nggak dekat dengan Tuhan, gimana? Istilahnya. Apa mungkin P3K yang lain? Mungkinkah ingat orang tersayang yang terdekat? Ini Terus barusan dia garis- tambahin lagi nih, ya kan? Tapi aku nggak punya orang tersayang. Nah, ada lagi kan? Solusinya apa lagi kalau kayak gitu? Ini barusan Keris mau kasih tahu sih. Oh silakan Keris. Langsung aja lah ya. Jadi kalau kata Keris, untuk kalian yang mau bunuh diri, sebaiknya urungkan saja niatmu. Karena ketika kalian malah berakhir bunuh diri dan mendapati bahwa nyawa kalian tidak ada di tubuh kalian lagi, bukan berarti masalah itu selesai. Kalian masih ada masalah di dunia akhirat. Ketika kalian menutup mata dengan badan kalian di dunia ini, bukan berarti kalian menutup mata sebagai roh halus di luar sana, kata Keris. Kamu? Gitu guys. Kok serem ya? Cari sesuatu hal yang valuable dalam hidup sih menurut aku. Karena itu salah satu cara manusia untuk bisa bertahan. Ketika kita ada satu hal yang merasa kita pegang, value dalam hidup, apapun itu, bisa keluarga, bisa pekerjaan, atau impian kita, ya kejar itu. Jangan sia-siakan hidup. Intinya gitu sih. Oke, lanjut. Udah cukup? Cukup Gue sih. mau nambahin dong. Kawin aja. Sayangnya hingga sekarang belum ada protokol yang bisa mencegah itu.
Itu sama seperti kayak bagaimana cara mencegah orang tidak lapar dan dia harus makan. Kalau dia udah kelaparan tapi dia terus-terusan gak makan, itu soalnya berhubungan dengan kehendak bebas. Well, sayang juga bahwa ketika orang meninggal, gak bisa dia balik lagi ke badan terus cerita kayak, oh ternyata meninggalnya gitu bro, rasanya iya gue dijemput ini. Gak bisa, gak pernah ada, tidak ada roh yang berhasil balik lagi. Near death experience ada ya, tapi kalau udah clinically dead beberapa hari terus nggak pernah dalam sejarah ada seperti itu. Cerita-cerita ada, namun buktinya belum pernah ada. Jadi yang bisa dilakukan si roh tersebut hanyalah gigit jari. Kalau udah suicide, terus tiba-tiba dia baru sadar, oh my god, gue pikir udah selesai. Ya seperti yang Keris bilang tadi. Ya mungkin ini kesannya kurang ada message ya, cuma yang pengen gue bilang sih, kalian semua bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri, termasuk mengakhiri hidup. Dan kalau berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah mengakhiri masalah, Itu tunggu dulu. ya. Sama satu hal sih, menurut aku orang-orang yang ingin bunuh diri itu sometimes adalah orang-orang yang kurang punya rasa bersyukur sih. Karena mereka hanya melihat dunia dari sisi yang negatif, dari sisi yang istilahnya buruk. Memang masalah ada, setiap orang juga punya, tapi aku yakin dalam hidup itu pasti ada sesuatu hal yang positif. Jadi coba cari salah satu hal yang positif, dan menurut aku lebih banyak berterima kasih sama Tuhan sih. Karena kalian bisa bernafas aja itu salah satu anugerah dari Tuhan. Gitu guys. Oke, next. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Akankah Kak Bo dan Kak Aileen bersama? Coba gue terang dulu ya. Guys, nih nggak usah nanya kapan kita bersama, kita sudah bersama-sama sebenarnya. Ini buktinya. Iya benar. Waduh, bullshit. Ini cupangan Aileen nih. Bullshit. Sekuat itu. Itu bahkan gak mirip bibir aku loh, gak mirip. Kamu lupa semalam dia nih nyipak kayak Bang Adam ngisep itu, ngisep jin mau makan iblis ya kan? Aku gak pernah nyium orang. Bullshit. Ini buktinya apa dok? Sampai sebelakang-belakang loh mau aku liatin, ntar kena sensor loh. Yang pernah aku cium cuma teddy bear aku doang. Lu ya Bo ya, sampai cowok-cowok di luar sana, oh my god Aileen hebat banget gitu. Lu aku mau dong, salah lu ya. Tapi kata Aileen apa teddy bear-nya ya? Apa teddy bear? Bullshit. Bullshit. Aduh. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nih gue ada pertanyaan bagus nih. Udah pada tahu belum ya? Pernah nanya nggak belum ya? Tahun kelahiran masing-masing member. Waduh. Perlu di Gue 1990. Bullshit. Dan yang paling muda deh. Ya, kan berdua nih sama nih umurnya nih. Aku yang paling muda sih. Ya udah apa? 97. 97. sama sih 97. 90. Bullshit udah. Tuh mukanya tuh. Mana ada muka jujur. 84. 84. Bang Adam itu 90. Tua ya? Apa? Mukanya tua ya? Bukan lebih tua dari gua men. Kirain member tertua. Senang. Lo? Gue 91. Oke. Muka tua, muka boleh muda. Umur udah om-om. Kamu gimana slogannya? Yuk sini sama Om gimana? Gimana ya? Yuk sini sama om. Yuk sama om yuk. Enggak. Aju si rasa opa lah. Oke. Aja sih rasa Om. Lanjut ya. Oke. Kalau pemimpin iblis adalah LOL ya. Kalau pemimpin Arka itu siapa sih? Gimana? Kalau mimpi iblis adalah Pemimpin iblis tuh kan pemimpin. LOL katanya. Kalau Arka itu siapa pemimpinnya? Baiklah, gue spill pengetahuan sih, spill informasi yang gue tahu. Tapi nggak ada gunanya juga the clients panggil nama ini. Seperti misalnya Legion, Hades, jangan dipanggil-panggil lah. Ada satu pelopor Arka. Jadi Arka itu nanti di episode khususnya anomali wawancara sama Legion, Arka itu sebenarnya juga belum lama. Memang pada pelepasan diri Satan dari jalan Tuhan itu, iblis ikut semua. Kalau kata Legion dan berbagai iblis lain. Namun ada istilah iblis yang kembali ke jalan Tuhan yang kami sebut Arka itu belum lama. Pelopor Arka adalah Baltazar. Tapi please jangan sebut nama itu. Nggak ada gunanya teman-teman nyebut nama itu. Dan gue juga udah nggak tahu koordinat
Baltazar di mana, karena terakhir kali gue lihat ini nggak ngada-ngada, dia tuh kayak diangkat cahaya seakan-akan kesana seperti dimuliakan Tuhan, terus jauh banget, kayak gue bahkan udah nggak tahu dia di mana. Tapi dialah pelopor Arka. Itu jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa benar jika orang yang sembah atau meyakini dukun Thailand secara tidak langsung meyakini. kontrak dengan kubu kiri? Meyakini. Ya ini kalau kata gue sih tergantung dari dia udah di fase mana dan udah actionnya sejauh mana nih. Ya itu gitu. betul sih. Kalau cuma meyakini dan menyembah doang sih, ya pasif ya. Kata itu kan meyakini. Lu yakin gak sama pemimpin kita? Yakin. Lu menyembah siapa nyembah, tapi actionnya cuma sampai situ. Tapi kan Nggak nyembah bisa- loh bro, nyembah kan tandanya dia udah do action loh, udah mengikuti dan segala macam ritualnya. Kalau kontak mungkin ya, kontak dengan kubu kiri iya. Tapi kalau misalkan kontrak itu dia That's harus a good way, Jess. Iya. That's a good way. to dia put it. dia harus mungkin ritual dulu, ritual yang sampai bagaimana gitu. Pasti kan ada dong sense meminta. Meminta. Nah, itu bisa jadi Tapi kontak. balik lagi sih nggak usah dukun Thailand, dukun Indo aja yang udah ke arah kiri aja juga. Ya istilahnya Iya. tidak di jalur ketuhanan ya, itu aja udah pasti kontra kan. Dan ada singgahnya ada benang. Nah, tapi aku nggak tahu nih kalau dukun Thailand itu dia seperti kayak jatuhnya kayak pemuka agama di Indonesia atau sekedar dukun doang nih. Kita masalahnya kan nggak tahu. Malah pertanyaan gue, kenapa harus dukun Thailand? Kenapa nggak dukun Indo Karena gitu? mungkin dukun Thailand ya lebih klinik kan, ya kan. Mungkin dari beberapa film-film lah, film Thailand ya kan. Kan istilahnya setahu gue ya, orang ini kalau sepengetahuan gue doang nih. Kalau dukun Thailand itu kan gak usah dukun, dia biasanya ngasih amulet gitu kan. Amuletnya itu tuh kliniknya tuh lebih klinik ketimbang Indonesia setahu gue. Kayak tuh amuletnya isinya misalkan air tulang mayat dari cewek yang meninggalnya di atas pohon jam berapa. Wah itu katanya kuat banget. Itu harganya puluhan MM-an lah katanya, bisa sampai segitu. Kalau dia bener-bener, oh iya sih, kalau dia Iya, bener-bener istilahnya. meyakini terus pakai kan otomatis kan dia ada pakai jasanya tuh. Itu baru kontrak. Ya sih, ya itu udah makanya kan tadi gue bilang Tapi kalau- tergantung. Betul, tergantung. Udah sama Tapi kalau misalnya dia kayak cuman percaya, misalnya oh ini nih kata dukun Thailand yang A, katanya kalau misalkan kita nyiram air di depan rumah kita bagus nih. Nah, tapi kayak cuman nyiram air doang, nah doanya doa dia sendiri, itu belum tentu sih. Iya, jadi tergantung ya. Tergantung. Depends. Depends Kamu udah sejauh jawabannya. mana gitu sih. Sebenarnya lebih baik percaya Tuhan langsung aja sih. Kenapa harus percaya dukun Thailand sih, Iya, pertanyaanku. bener sih. Itu sih. Nggak lebih baik kayak lupakan nama Thailand, Indonesia dulu lah, nasionalis dulu lah. Kenapa mesti ke Thailand, bro? Oke, next Dan. Dari lu apa lagi Dan? Kak, aku sering diteror dukun. Dia ngirim kayak arwah gitu dan gua pengen bikin dia kapok, itu gimana ya? Wah, itu panjang sih. Pertama-tama kita mesti tahu dulu dia diteror arwahnya gimana. Jangan-jangan Iya. definisi diteror arwah tuh jangan-jangan apakah halusinasi dia, perasaan dia di mimpi. Susah sih teman-teman. Itu nggak bisa kita jawab secara gamblang di situ. Tapi coba gimana pertanyaannya, kalau diteror arwah, gue pengen bikin dukunnya kapok. Iya. Jangan. Karena dengan karena dengan Anda pengen bikin dukunnya kapok, itu namanya membalas kubu kiri dengan cara kubu kiri juga. Jadi negative force Negative dibalas force dibalas negative force, dan itu tidak akan berujung baik. Saran gue, kalau udah ada seperti itu ya serahkan pada Tuhan keadilan, perlindungan. Jangan malah pengen dibikin kapok. Kalau emang bener-bener nggak suka sama dukun itu dan kesel, ini doa yang menurut gue cukup netral, tapi arahannya sedikit ofensif. Jadi boleh ngadu, ya Tuhan, aku tidak suka dan tidak mau diginiin. Tapi aku tidak mau menyerang, tidak mau menyakiti. Aku cuma mohon keadilan pada Tuhan atas situasi ini. Amin. I think itu udah lebih dari cukup sih. Setuju gitu. Lebih urgent meminta perlindungan dari Tuhan sih kalau menurut aku ya, daripada membalas dia. Karena kalaupun the clients berhasil membalasnya, belum tentu si dukun itu akan berhenti untuk melakukan aksi dia. Itu sih. Cukup. Ada sih di kami berlima gitu yang spesialis ngutuk gitu, ada. Cuma jasanya mahal kalau manggil dia doang. Apa? Apa? Enggak. Lanjut Dan. Lanjut ya. Nah. Ini buat Bau nih. Yes. Apa tuh? Bisa diceritakan nggak sosok penjaga Kak Bo seperti apa? Penasaran nih. Kak Bo mau ceritain atau enggak? Ini tergantung dari Kak Bo Bebas. sih. Ayo. Kak Bo Yang aja, mana Kak Bo. yang Telanjangnya aku. Chris? Yang Beda kalau Chris itu kan dikenalin sama Bang Adam.
Tapi kan dia nanya sosok penjaga. Ya Sosok udah. penjaga. Ya kalau penjaga yang sekarang nggak tahu nih, si Chris ngambek nggak mau, gue lagi ngambek kayaknya. Nih lu ceritain Chris aja sih, lu ceritain Chris Jadi- asal mulanya. Jadi adalah, jadi kalau asal mulanya ya, jadi dulu tuh gue pertama kali ngonten sama Bang Adam tuh 2018 awal, kalau nggak 2017 akhir, ketemu sama Bang Adam. Bang, kontennya udah makin berat-berat nih, lu enak bisa kayak gini. Gue nggak ada yang jaga nih, gini kan. Terus yaudah dong, coba deketin gue sama mungkin leluhur gue gitu kan. Kayak tuh dicek dulu. Terus ya leluhur aku sih ada gitu kan, tapi jagain gitu sekeluarga dan gimana, dan untuk dekat sama lu kayaknya masih belum saatnya gitu, belum waktunya gitu kan, jadi belum. Tapi ya ini nggak yang kuat-kuat gimana banget sih Bo gitu kan gue dari Banten ya kan, dari sana tuh malah dari Jawa juga ada tuh yang jagain juga. Tapi Jawa sama Sunda leluhur gue ternyata akrab juga ya. Biasanya gitu kan, Jawa sama Sunda biasanya bentrok gitu kan. Dari bokap gua Jawa, bokap gua Sunda. Leluhur pun juga begitu biasanya. Zaman dulu begitu ya Om sama Tante ya. Kalau misalkan mau nikah sama orang, misalkan aku orang Jawa, mau nikah sama orang Sunda, kadang-kadang orang tua nggak setuju ya Tante ya. Ada yang kayak gitu. Nah sampai ke bawah ke leluhur biasanya gitu. Oke. Nah, tapi nggak tahu nih yang di belakang gue juga kayaknya akrab-akrab aja gitu kan. Nah tapi kalau untuk jagain lo ya gini aja deh, gue kenalin gitu kan. Tapi bukan kayak istilahnya yang gimana kontrak gitu loh ya kan. Kontraknya adalah gue tidak boleh berbuat dosa yang ter ini gitu lah. Gue nggak mau sebutin gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Sensitif jangan. Apa udah dilanggar semua apa kamu? Feeling aku sih begitu. Tidak. Ini salah satu contohnya, gue nggak boleh minum alkohol gitu. Terus nggak boleh ya yang non halal gitulah. Intinya kayak gitulah. Intinya yang jauh dari agama. Karena dia bilang gue nggak ada hak, gue nggak ada kewajiban buat jaga lu gitu kan. Gue cuma di sini mengharapkan pahala doang dari Tuhan. Kalau emang misalkan lu malah nggak jadi orang yang lebih baik, gue akan cabut otomatis. Gitu. Alkohol, non halal. Ada satu lagi sih gue inget sih. Satu Main lagi Bo. cewek. Nah itu. Itu nggak boleh juga. Aku main cewek, hai. Gitu kan. Enggak kan, aku nggak boleh kayak gitu sama Elin ya. Pantas belakangan dia pergi ya. Enggak gitu. Dia kamu baru bilang kan, baru spill kan. Lagi ngambek. Intinya nggak sekedar itu doang. Intinya ketika gue menjadi orang yang nggak going better, dia akan kayak apa sih gitu. Tapi tetap ya, di situ dia nggak jaga gue 24 jam gitu. Ketika memang ada serangan atau enggak kayak gimana, karena dia punya tugas sendiri gitu. Dia pernah datang awal-awal kita di ngonten nggak? Kayaknya pernah. Pas yang di mana Burari atau Burari kira Lupa datang deh. Iya Kasian kayaknya banget. iya. Karena jagain gue kan, dia fokus jagain gue doang. Kasian tahu. Pertama kali jaga tugas pertama anjing udah kayak gini. Iya kenapa? Kok mainnya begini-begini sih? Kan dulu kan mainnya masih TKP gue Bang Adam. Iya. Jadi lu kuntilanak pocong kan, biasa ngikutin Dimen orang Indonesia lah dulu kan di channel Bobokul TV. Kita Dulu nggak namanya ngikutin kamu. Dimensi Horor, hah? Kita nggak ngikutin TKP. Ngapain, kita udah punya tuyul juga di dalam tim kita? Lu tau nggak kenapa penjaga lu itu pergi? Karena gue tahu Satunya ini nih. Tapi gue gak tau masih ada gak sih si Chris? Coba deh, si Chris masih jagain gak sih? Apa masih jauh? Kayaknya sih gue udah gak pernah manggil dia lagi sih. Karena konteksnya gue langsung ke Tuhan aja. Agak jauh sih. Dia keep an eye Ya, bahasa dia Indonesianya keep an apa eye ya? itu benar. Keep an eye Dia aja. mengawasi lu tapi Dia jaraknya mengawasi, jauh. agak jauh. Dimensinya agak Dimensi besar. jin sih. Iya. Iya, itu. emang jin. Kalau kata Bang Adam itu jin kan? Emang jin Oh, langit. Oke. Iya. Nah, tadi belum kesebut tuh, itu jenisnya jin. Jin langit. Iya. Jin langit Iya. bukan kalau anomali kan arka dan lain-lain ya kan. Ya dulu kan masih, ya gue juga ngapain kuat-kuat lah. Kalau katanya kalau kata Bang Adam, kalau lu yang lebih dikasih kuat lagi ada bisa, tapi lu kuat nggak? Lu sanggup? Syaratnya? Bukan syaratnya, jaga dirinya itu. Iya, salah satu syaratnya Iya itu kan, syaratnya dalam artian lu nggak boleh ngelakuin hal-hal yang bener-bener itu no kompromi. Orang-orang istilahnya? hati harus bersih banget. Harus bersih banget segala macam, karena mereka nggak ada kewajiban untuk jagain lu gitu kan. Bener-bener kerjasama aja lah istilahnya. Gua pahala dari Tuhan. Jatuhnya bukan kontrak ya, jatuhnya ya udah, yang penting gue dapat pahala, gue bantuin lu. Ini keren loh buat The Clients loh. Ini sesuatu yang baru loh. Keren sih. Belum pernah denger The Clients yang kisah lo ini. Iya juga sih. Iya kan? Ya Chris itu orangnya tegas katanya. Baik sih Chris. Tapi gini, gue nggak tahu ya, ini maaf ya leluhur gitu kan. Tapi semenjak gue dibersihin itu sama Bang Adam, mungkin ya gue entah dipotong apa gimana gitu kan, dan gue dikenalin sama Chris, dulu gue orangnya gampang emosional. Emang kali ada ke bawah ya kayak gitu, karena gue suka horor juga kan, gue kemana-mana lah, ke Kiai, ke Pak Haji, pokoknya gue kepo lah soal dunia supernatural lah. Gue ke dukun yang rambutnya panjang terus pakai sarung tangan sebelah doang, Bawa bola kristal merah itu kan. Iya. nggak bercanda bang. Nggak, ya misalnya gue kepo dengan dunia supernatural kan. Nah di situ akhirnya kayak
ya udah di situ gue emang sebelum kenal Bang Adam juga dikenalin sama Chris, gue orang gampang emosional banget, apalagi dulu gue punya IO juga kan. Wah tuh gue beda banget ketika lagi on job ya kan, on event ya kan, sama di luar event atau pra event. Gue pasti beda banget, gue orangnya slow, santai gitu kan. Tapi pas event, gue maki-maki semua anak-anak gue. Emang gampang emosional gitu kan. Tapi after that, setelah gue kesini, emosi gue nggak semeledak itu. Ya cuma kali terakhir beberapa kali doang. Akhirnya muncul lagi. Kenapa ngeliatin aku? Soalnya pindah ke Aileen emosi. Iya. Enggak dong, enggak dong, enggak dong, enggak dong. Enggak, tapi dulu emang gue gampang banget meledak-meledak orangnya emosian. Gitu. Tapi mungkin itu juga umur juga ya, tapi gue nggak tahu juga. Tapi kata Bang Adam, kadang-kadang yang jagain kita itu ataupun istilahnya leluhur, entah negatif entah positif, kadang-kadang suka membawa gitu kan sifat aslinya gitu. Sifat si dia ataupun kayak gue nggak ngerti lah, bener nggak? Kayak gitu juga. Kan? Pantesan. Itu iya sih. Salah satu penjaga Aileen, which is pas live dia Fang Yuen kan. Kan kuno banget kan, pantesan. Aileen juga sekarang bingung nggak ngerti apa-apa gitu. Itu pas live, bukan penjaga. Lanjutan. Gitu. Itulah Chris ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Arwah hewan pergi kemana sih? Arwah hewan. Ada dimensinya. Ke Ya, apa tuh? alamnya mereka ada sih. Ada. Terpisah dengan manusia pokoknya. Misalkan nih, kalau ada misalkan dia memang anjing yang paling dekat banget yang sama majikannya nggak rela banget kan dia meninggal, ataupun kayak gimana, si anjingnya juga deket banget nih sama majikannya gitu kan. Itu ada nggak sih dia langsung pergi atau masih ngikutin majikannya terus sampai meninggal? Beberapa ada memorinya. Memori bahwa Dogi itu masih ngikutin majikan tuh ada. Lebih better dia langsung ke atas apa dia ngikutin majikannya dulu? Mesti gua tanya Doginya sih. Jangan-jangan dia masih ngikutin belum dikasih makan lagi. Ya enggak, itu yang kayak kita kepik kan. Ada kita disambut kayak makhluk astral Dogi sampai kita pikir ini kejadian atau jin atau ternyata itu arwah Dogi. Arwah Dogi. Lucu banget datang ke kaki gue terus kayak ini gue pikir kita abis-abisan gitu. Enggak, itu arwah Dogi. Gitu. Ini sih kamu kalau kamu nanya apa tadi dia lebih memilih di mana gitu ya. Jadi aku pernah ini ada kasus tante aku sendiri sih. Dia tuh penyayang banget sama anjingnya dia. Iya, anjingnya dia. Nah, suatu hari dia lagi pergi nih ke supermarket. Nah, anjingnya ditinggal di rumah, nggak ada orang. Kan dia pikir cuma sebentar doang ke supermarket. Nggak taunya itu anjing kena sinar matahari direct. Istilahnya. Iya. Apalah itu namanya heat stroke ya? Heat strike kayaknya, serangan panas. Iya, serangan panas. Nah, langsung lah dia pulang-pulang pas dilihat udah terbujur kaku gitu anjingnya ini. Nah ya udah, kan dia nggak rela banget tuh, nangis tuh dari pagi siang sore malam nangis terus gitu. Ya aku juga ada sih di situ, dia nangis terus gitu. Nah akhirnya ya udah, si anjingnya ini juga selama seminggu 2 minggu masih suka ada. Aku bilang itu dia ada tuh di situ. Aku bilang dia ada tuh di situ, dia ngeliatin tante nangis. gitu. Makin nangis. Tapi akhirnya selama sebulan kan dia udah move on lah ya perlahan-lahan. Nah ya udah, akhirnya anjingnya pun sekarang juga udah kulacak. Dia koordinatnya udah mirip lah kayak dimensi anjing yang biasa kami temui di klien kami gitu. Tapi masih banyak kok anjing-anjing berkeliaran di luar sana. Anjing lo. Itu beda ya? Pantes Chris ninggalin. Lihat kalau aku Aileen parah Aileen. pantes. Itu maksudnya kalau ngatain orang gitu. Ya kan kamu ngatain orang kata dia nunjuk-nunjuk. Banyak loh di luar sana. Masalah di sini banyak yang nonton, jangan gitu. Ya kayak misalkan nih orang kita mau belok ke kanan, dia kanan langsung tanpa ngesen, kan anjing dia. Ya itu nyebelin sih. Itu nyebelin. itu nyebelin sih. Aku Apalagi nih setuju banyak sih. nih ya cewek-cewek cantik bawa anjingnya jadi nggak bisa deketin. Itu beda ya. Oke lanjut. Ya udah yuk lanjut. Yuk lanjut yuk. Dan next. Lanjut ya. Kalian pernah gak ketemu dewa-dewa Nordik kayak Odin atau Thor? Gue pernah ketemu. Namanya Odin Sudunia. Udin. Odin. Ya semacam dewa-dewa lah, pernah gak? Kalau yang kayak Thor belum sih. Kalau yang kayak terkenal belum ya, yang terkenal banget gitu. Tapi kalau yang sosoknya mungkin mirip-mirip mitologi pernah sih. Tapi kalian pengen ketemu gak sih kayak Odin itu? Contohnya Odin. bukan Samsudin gitu misalkan. Belum pernah bahas sih.
Belum pernah bahas sih kita. Maksudnya belum pernah bahas Samsudin. tenang. Udah. Samsudin yang mana sih? Itu Sulap merah. sulap merah. Perseteruannya dengan pesulap merah. Oh si itu. Oke, aku baru. Iya. Sorry. Aku lola. Oke, lanjut. Lanjut nih. Yuk, Ini lanjut. buat Bau lagi nih. Aduh, banyak ya. Yuk. Untuk Kak Bau, gimana rasanya punya teman anggota DA yang indigo itu? Gimana ya? Yang indigo itu siapa tuh Ya, maksudnya? banyak. Kalian semua. Oh. Kan pada indigo-indigo. Tapi nggak tahu juga sih. Kadang punya gue selain DA pun juga banyak teman yang indigo juga kan. So far kalau menurut gue pribadi sebenarnya enak ngulik-ngulik dari mereka gitu kan. Kita bisa mengetahui apa yang orang-orang nggak ketahui ataupun yang kita nggak ketahui dari sudut pandang lain gitu kan. Dan gue sangat menghormati sudut pandang mereka karena rata-rata entah ya, gue nggak tahu kenapa kadang-kadang indigo tuh berbeda gitu loh sudut pandangnya. Ada yang mengartikan ini apa gitu kan. Tapi dari situ ya udah, gue cuma kepo doang gitu kan. Jadi gue menghargai ituannya mereka lah istilahnya. Asal mungkin kita nggak terlalu masuk ke dalam mindset kadang-kadang kayak gitu. Kecuali ada beberapa indigo yang gue udah ini yang bener nih gitu. Contohnya DA gitu kan. Beberapa hal pun gue juga sangat-sangat skeptis. Dulu waktu awal sama Bang Adam nih, beneran gak sih dia kok kayaknya against semua ya sama seluruh indigo Indonesia gitu kan ya. Wah itu halu gitu Kan kan. bukannya katanya kita dibilang di blacklist katanya. Iya itu dia sih. Tapi gue Katanya. pikir-pikir kesini make sense juga sih gitu kan. Ada mungkin ada ya beberapa yang kayak kodamnya dia atau yang jagain dia leluhurnya katanya tokoh Islam besar. Nah gue gak mau sebut lah. Pokoknya itulah wah Sunan ini tung. Terus gue tanya Bang Adam, Bang gini bang, dia kuat gini. Sekarang gini aja Bang, lihat aja hidupnya gimana, lihat aja kelakuannya gimana. Apakah iya kodam seperti itu, menjaga dia walaupun anaknya juga ataupun lahirnya juga kayak gitu, ya kali tidak memberikan kesan baik ataupun kayak pengaruh baik kepada si individunya. Iya juga sih, itu manipulasi Bang. Banyak yang berubah jadi dia. Lu tanya deh sama beberapa orang-orang indigo, pasti kodamnya siapa? Kodamnya adalah dia. Banyak banget dia jagain, banyak cucunya. Gitu kan istilahnya. Jadi enggak semuanya itu adalah kayak manipulasi. Ya contohnya kayak gitulah. Tapi walaupun kayak gitu gue tetap menghormati dia, si orang yang itu atau kayak gimana. Karena ya udah, sama yang satu lagi yang paling gue nggak suka. Kenapa? Gue pengen jadi kayak mereka juga jadinya, tapi nggak bisa. Kayaknya seru gitu kan. Kalau lo ikut, ntar lo nggak bawa acara. Kayak, Bo, selanjutnya kemana Bo? Kayak, sorry, gue kasih kan kali ya. Gue aja masih nyasar nih. Ini gimana ya, masih berebet. Biasa pemula. Ya gitu kan, kamu aja masih suka nyasar, apalagi aku. Oh, gue pikir tadi lo sarkastik ya. Gue. Tuh, penonton bilang gue pikir tadi lo sarkastik ternyata. Sekalian boleh lah. Sama sih. Sama kan kau juga pikir bau jidir ya. Enggak, karena Elin aja masih bisa nyasar gimana gua gitu kan. Tiba-tiba gua di mana gitu kan. Ya karena balik lagi dunia supernatural itu menurut gua tidak bisa diukur gitu kan. Karena tidak bisa diukur secara sains ataupun lain-lainnya. Ini adalah tergantung keyakinan masing-masing. Jadi kalau mau dibilang ini salah apa enggak, ya itu bebas. Tapi yang salah itu adalah ketika kalian mungkin terlalu mempublikasikannya atau menjustifikasikannya terlalu dalam. Ya sih. Kali menurut gua kayak gitu. Ya nggak sih, kita saling respect aja. Ya. Betul? Betul. Pokoknya Bang Adam itu sesat. Nggak ada orangnya. Canda guys. Lanjut ya. Kenapa selalu ada bencana alam di akhir tahun ini? Nah, ini ada juga nyambung sama pertanyaan nih dengan gempa ini. Ada, ya kan? Masuk kan ya? Apa hubungannya dengan supernatural? Nah, itu Apa dia. ada? Ada gempa, ada apa segala macam. Ini lagi melanda Indonesia juga nih. Kalian ngeliat ada sangkut pautnya dengan dunia supernatural nggak sih? Ini boleh jujur gak? Apakah karena almarhum Ki Joko Bodo gitu baru meninggal gitu kan, jadi gempa gitu? Ini contohnya. Sebenarnya ada campuran azab sih dari Tuhan. Kalau boleh Gue jujur. setuju sih. Gue setuju. Itu sebenarnya ya. Aku udah kan waktu itu kan iseng lah. Jadi aku tuh sama mbak aku yang di rumah tuh aku deket banget kan sama dia. Kayak Ndol coba terawang ini gitu. Dia manggil aku Ndol gitu karena sayang gitu kan. Nah, terus pas aku terawang, iya ya, kok ada sense bau karena kesalahan manusia ya. Kayak gitu. Mungkin kalau dari Aileen atau dari Kak Willy mau nambahin? Sama. Memang udah direncanakan sih sama kubu kanan.
Jadi tidak semua musibah itu memang karena apa gitu ya, tapi memang ini sebuah peringatan bahwa manusia itu harus lebih baik lagi dan belajar atau enggak merubah diri menjadi lebih baik lagi. Iya, Oke, selanjutnya. Cukup ya. cukup sih. Oke, next. Apakah teritori setan, lokal, atau jin itu terbatas? Makanya di luar negeri tidak ada pocong atau kuntilanak. Bagus nih. Apakah teritori setan lokal? Setan lokal atau jin terbatas, lah. atau jin terbatas lokal ya. Makanya di luar negeri tidak ada pocong ataupun kuntilanak semacam itulah. Pertanyaannya agak rancu ya. Tapi actually kalau ditanya apakah arwah bisa menjangkau lintas benua, bisa. Seharusnya. Dan itu beberapa kali kami koneksi antara telepati atau si arwah yang bersangkutan energinya plek-ketuplek nyebrang benua, itu bisa. Jadi kalau pertanyaannya dibedah dulu ya, hanya batas teritorial, gua rasa enggak sih. Karena kalau arwah aja bisa begitu, apalagi jin. Cuma mungkin ada aturan-aturan. Misalnya kayak kalau arwah lebih bebas karena arwah sorry nggak punya power. Mereka begitu udah jadi arwah ya gentayangan aja. Mungkin kalau jin lebih punya power kali. Makanya kalau ada arwah masuk ke daerah jin kan biasa diusir sana. Ini daerah jin. Lu nggak di sini lu you don't belong here gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud dengan teritorial. Nah kalau ditanya jin ada teritorialnya, gua rasa ada. Sama aja kayak negara lah. Kalau kita Indonesia mau ke Thailand kan ada batas-batasnya. Tapi kalau arwah sih enggak. Nah kalau demons, angels itu lebih luas lagi. Kita bahkan nggak tahu batas-batas mereka di mana. Bahkan actually batas kayak sebuah garis dimensionalnya. Ini daerah gue, ini daerah lu tuh agak susah diukur kalau mainan levelnya udah iblis dan selevelnya. Susah. Gitu. Oke, cukup. Next ya. Oh, tunggu tuh. Tadi setan lokal. Kenapa tuyul kuntilanak? Iya. Gimana? Jadi kenapa cuma ada di lokal aja setan seperti itu? Di luar negeri tidak ada. Mau kamu jawab atau kakak jawab? Sebenarnya Terserah. itu kategori arwah sih. Oh, arwah. Ya jadi begini teman-teman. We don't know how, tapi ketika human meninggal, bentuk energi yang terlihat oleh vision, katakanlah orang indigo, mungkin gak semua, tapi menurut vision kami, itu tuh dia membawa identitasnya semasa hidup seperti apa. Biasanya kondisi terakhir sebelum meninggal. Makanya kadang-kadang kami melihat ada orang yang kok kepalanya hilang, mungkin begitu dicek, oh meninggalnya mungkin ya kecelakaan, atau kok tangannya hilang atau berdarah. Kamu pernah ngelihat yang arwah Belanda kan? Oh iya bener. Arwah Belanda ininya berdarah, netes-netes gitu. Jadi waktu aku lagi UN tuh, lagi uji negara, tiba-tiba ada arwah itu bentuknya laki-laki ya, mungkin tingginya sekitar 180 ke atas lah ya. Nah terus dia pakai topi prajurit, terus dia juga pakai baju prajurit yang loreng-loreng, terus dia bawa senapannya tuh senapan yang panjang gitu loh, senapan yang panjang. Terus aku ngelihat ke arah dia kan, terus pas itu dia kayak tiba-tiba ke darahnya netes gitu, kayak tes kayak gitu. Dan itu orang asing kan? Itu orang asing, orang itu Belanda. bukan orang lokal. Iya. Nah, balik lagi ke yang tuyul kuntilanak pocong, gue nggak mau bahas tuyul karena begini aja ya bocorannya, itu bukan arwah, itu klasifikasi lain. Tapi kalau kuntilanak dan apa tadi pocong, nah kuntilanak definisinya kan adalah arwah perempuan. Yang kami lihat tuh kuntilanak tuh nggak selalu pakai baju putih ya guys. Nggak selalu. Ada yang biasa rapi, ada yang bener-bener kayak masih pakai baju. Ya pas meninggalnya gimana? Dia pakai kemeja. Ada yang pakai bikini nggak? Sayangnya belum. Mungkin Gue juga bingung sih barat, orang. di barat. Iya, orang Mungkin di lagi barat pakai kali bikini ya. meninggal tuh gimana ya? di barat. Di barat Mungkin di barat mungkin. kali ya. Tapi kami belum pernah atau lihat. amit-amit gitu, ada yang Jakarta lagi Barat berenang. kan? Dia lagi berenang gitu. Iya, amit-amit. bisa aja. We don't know. Tapi belum pernah lihat. Nah kalau pocong itu juga sama. Meninggalnya bagaimana. Terutama dia dikubur lalu dengan bungkus kain kafan seperti itu. Ya akhirnya dia memilih bentuknya seperti itu. Jadi kalau di luar negeri bukannya nggak ada. Tapi ya karena identitas mereka bukan begitu ketika masa hidup. Iya. Sebaliknya kita balik nanya, kenapa kita nggak pernah ngelihat yang kayak vampir, Dracula atau apa? It's different gitu loh. Kulturnya beda, witchcraftingnya beda dan yang lain-lain. Gitu. Kalau kuntilanak mungkin kayak di Jepang dikenalnya dengan sadako sih. Kalau di Indonesia terkenalnya Masako. Enak dong kalau mas aku mah. Bikin gurih. Ayo Iya lanjut. aja kamu, iya aja. Kak mau nanya mengenai kalau meninggal mayat kita dikremasi apa akan membuat roh kita tenang?
dikremasi? Biasanya kan kalau apa ya, orang yang sebelum meninggal itu sering ngomong kayak nanti aku kalau meninggal mau dikubur atau dikremasi atau apa. Itu sebenarnya preferensi si orang yang akan meninggal tersebut sih. Dan kalau ditanya dikremasi bikin orangnya tenang nggak? Kalau emang dia pengen dikremasi itu membuat lebih tenang. Tapi kalau dia pengennya dikubur karena kepercayaan tertentu, ya itu membuat rohnya lebih tenang juga. Preferensi doang masalahnya itu. Kalau kata gue sih tergantung sih. Biasanya lebih enak kalau dikremesin. Oh, dikremesin. Lihat nggak gue udah begini nih guys, itu tanda-tanda sinyal bom mau keluar jokes ini. Itu lebih enak sih. Dikremesin. Apalagi pakai pecel gitu kan, pecel ayam, pecel lele, ada kremesnya di atas. Kita belum makan, sabar ya Bu ya. Udah sih ngemil sih gitu. Oke, lanjut. Oke. Apakah LGBT itu termasuk godaan syaitan? Oh wow. Tadi ada yang nyambung juga, gue inget. Gue tambahin deh, jadi ada 2. Apakah gay itu dulunya adalah reinkarnasi dari wanita? Nah, Lin, kamu yang jawab. Elin dulu deh, Elin dulu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi harus ditelusuri dari orang tersebut. Bisa jadi psikologi juga dan lain-lain ya. Bisa. Kalau yang tadi menurut lo Bro Will? Setan ya, bukan satan ya. Setan, jadi yang pokoknya kubu kiri lah ya. Campuran guys, campuran. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi pernah ada kasus yang gue denger gitu ya, dia ketempelan jin tapi waria gitu. Makanya dia Oh itu jadi bisa terjadi. Itu Memang ada jin ada yang gitu. sesama jenis pun ada jin sesama jenis. Dan gue pernah nemuin. Ada. Daruhat. Ya salah satunya itu misalnya. Salah satunya. Berasa? ikhlas. Kenapa? Ikhlas kan? Ya ikhlas aja, kasih aja ke Daruha, nggak apa-apa. Apanya? Ya. Jadi lanjut. Ya begitulah Elin, sabar. Ada lagi? Pokoknya kalau ditanya godaan setan atau enggak, campuran sih. Tapi sebaiknya jangan menganggap itu sebuah yang berasal dari setan sih. Lebih ke psikologis, faktor psikologis. Di sini faktor psikologis dan sains lebih berperan besar. Misalnya anak kecil itu ketika masa kecilnya usia berapa sampai berapa dia mengalami sebuah situasi. Actually ini dibahas sih di video anomali itu yang mengenai ini. Teman-teman bisa ngelihat lebih lengkap ya. Tapi gua nggak mau langsung menuduh itu godaan setan. Terlalu prematur mengatakan seperti itu. Gitu jawabannya. Oke. Lanjutan. Atau Oke. Jesselyn mau nambahin lagi cukup? Udah sih. Oke, silakan Dan. Oke, next ya. Kutukan karma dari leluhur itu ada apa enggak sih? Bukan kutukan karma ya, bukan. Tapi kalau kutuk keturunan kayak ampas transaksi, iya itu iya. sering banget DA nemuin kasus seperti itu. Tapi kalau karma nggak bisa. Karma itu seperti yang kami bilang di menit keberapa tadi, setiap manusia bertanggung jawab atas karmanya masing-masing. Tidak ada yang bisa menggantikannya sama sekali, tidak bisa. Ya mungkin ini bertentangan dengan kepercayaan tertentu, but no, nggak bisa. Karena kalau bisa seperti itu, yang akan terbebas dari penderitaan adalah orang-orang paling kaya di dunia. Mereka pakai duit, mereka bilang kayak lu bayar karma gue ya, lu bayar karma gue. Jadi orang kaya akan lepas dari karma. Kenyataannya sistem Tuhan tidak seperti itu, teman-teman. Nggak bisa digantikan sih. Nggak bisa digantikan karma itu. Mungkin pakai kalau karma nggak bisa. Sorry, nggak bisa digantikan oleh orang lain ya. Kalau karma kita jalani dengan sepenuh hati, ya itu tugas kita. Mungkin kalau karma nggak bisa digantikan, coba gantikan. belum nih. Kalau karma nggak bisa, coba gantikan ke derma gitu kan. Oh, Kan Kak. itu bukannya klinik ya? Enggak, itu beda. Karma, derma, De, apa kabar De gitu kan. Dia lanjut. Next. Agak kurang ya. Next ya. Badan saya sering ada luka cakaran dengan 3 goresan. Padahal kuku saya selalu pendek. Oh, dia pasti waktu dulu nyoblos nomor 3 tuh. Nomor 3 Pada siapa saat ya? tidur ya ini. Pas bangun-bangun ada bekas cakaran tiba-tiba. Mungkin kalau gue perjelas lagi, jadi katanya ada nih ya kan, kalau yang gangguan gitu kadang-kadang ada suka bekas luka. Mungkin itu akan ya di film ada banyak orang cerita juga ada kalau ada gangguan-gangguan gitu kan ya. Apalagi di film tuh misalkan demon gitu kan, tiba-tiba ada, inget gak sih di film Conjuring atau apa gitu kan, ada bekas luka atau ada apa, padahal kayaknya gue nggak ngapa-ngapain pas tidur gitu kan. Belum tentu. Cara gampangnya, put a camera, nyalain aja tuh stop motion, apa sih namanya, yang time lapse ya, time lapse selama tidur. You will check itu goresnya dari diri sendiri atau dari something yang unexplainable. Bangsatnya ketika kita udah masang kayak gitu,
setannya juga tahu gitu kan. Akhirnya dia nggak mau nyakar-nyakar. Ya, berarti kan ada yang aneh kan? Berarti belum tentu itu dari demons. Karena kalau dari yang gue tahu, mereka auto musnah sih kalau ngelanggar ketentuan Tuhan gitu. Mereka iblis tuh bekerja dengan cara memanipulasi orang tersebut mencelakai dirinya sendiri dan atau orang lain. Nggak pernah iblis langsung kalau bukan transaksi ya. Iblis kayak aku mau godain orang, terus bisa langsung kayak bikin luka gitu. Gila, murka Tapi Tuhan. itu cerita-cerita di gunung, anak-anak gunung gitu kan. Mereka apa terus kayak ditegur sama itu, kesentul atau ketabrak, dia kayak ada bekas gitu jadinya. Cerita-cerita kayak gitu. Mesti diteliti lagi sih. Mungkin kalau jin Prematur masih lah ya. bisa, iya masih bukan sesuatu yang bisa dibakukan zaman sekarang gitu. Oke, ini ada lagi nih. Bener gak sih kalau jin suka sama manusia bisa menghalangi jodoh itu datang? Ada tuh yang Itu kayak gitu benar. kayaknya sih. Itu betul. Ada Itu yang kayak benar. gitu sih. Contohnya Bro Willy nanti sama Daruha. Daruha akan menjaga selalu Bro Willy. Lu masih kontekan sama Daruha? nggak sih? Enggak lah. Nggak, Gue tapi bahkan udah nggak inget di mana koordinatnya. coba kontak lagi Daruha. Daruha gak kangen sama Bro Willy gitu? Gimana kalau gue panggil gue arahin ke lu aja. Jangan dong. Tapi dia tertariknya sama kakak, Iya. ngajak Nanti tinggal nanti bareng, kakak kan. ajak kakak kasih penyuluhan, bimbingan, Nggak bisa. sosialisasi. Tapi seru loh, Bre. This is a better option. Kawil, terima saja karmamu. Apaan sih? Tapi seru loh Bro Will, tegang bersama. Tegang bersama. Kan maksudnya kan sama-sama nanti menghadapi siapa gitu kan bersama-sama. Jadi tegang, aku tegang. Itu kan di gua, apanya yang tegang? Oke Aku nanti. ngerti sih maksudnya. Aku juga ngerti, cuma Aileen yang nggak ngerti. Udahlah, Aileen nggak ngerti. Next ya. Ada lagi nih. Mau nanya, aku sering mimpi yang baju ijo dari kecil sampai sekarang. Udah 33 tahun. Tandanya apa ya? Ini perlu ditelusuri lagi sih. Bisa jadi misalnya orang tua kamu atau misalnya leluhur kamu sebelumnya pernah bikin perjanjian sama si Ijo. Terus udah gitu mungkin beliau ngedatengin kamu itu juga bisa. Itu harus ditelusuri menagih sih. gitu jujur. ya? Atau enggak iya, atau enggak Atau enggak dia jadi bahan batu bala. ya amit-amit gitu. Ya bisa jadi. Iya, amit-amit. Atau enggak misalnya dia jadi penerus gitu dari leluhurnya atau gimana bisa. Nah, itu yang namanya kutuk keturunan tadi. Ya. Ini contohnya. Kalau Contohnya. memang ada transaksi leluhur ya. Ini perlu digali lebih lanjut sih. Iya, kalau ternyata nama, dia dan iseng lain-lain. sih. Tapi biasanya kalau mimpi sampai konsisten bertahun-tahun itu something's wrong sih biasanya. Iya. Either leluhur mungkin bikin transaksi atau pokoknya pasti ada family yang biasanya ini gue ngomong gini gue ngeradar yang nanya gini langsung Parno. Langsung kelihatan gue visionnya. Jangan Parno dulu kayak kan kan Anda tidak membuat transaksi. Jadi seharusnya Anda tidak langsung serta-merta dalam kekuasaan si Ijo. Tidak. Enggak. Tuhan juga Gini adil aja, gitu. buat yang memasang pertanyaan ini DM ke IG gua ya kan besertakan ceritanya nanti kita undang ke sini ya kan Cakep. masuk konten Cakep. CSI. Cakep gitu. Ya seru juga tuh kayaknya tuh. Mau pakai topeng beruang, topeng apa boleh banyak. Kita kemarin bikin banyak topeng. Oh iya. Oh Topengnya iya. banyak. Ada yang versi apa? Versi cakep ada. Iya, tapi matanya agak sakit sih. Kita pilih yang agak lebih nyaman aja. Betul, pakai mata Aileen. Yuk lanjut. Hah? Biar kecolok. Lanjut ya. Heeh. Yuk. Halo, saya mau tanya nih, bagaimana cara mengikuti apa kata HB untuk yang tidak peka, Kak? Panjang kali lebar itu ya. Silakan Nggak Jess. apa-apa sih. Waktu Mau dan siapa? tempat kami berikan. Jesslyn deh. Spill aja. Oke, Carrie suruh aku yang jawab aja. Ya udah aku langsung jawab aja. Jadi cara supaya kita mendekatkan diri ke HB itu adalah dengan cara ngedengerin kata hati kita sendiri. Nah itu of course itu nggak instan ya guys. Jadi itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Gitu. Kalau misalnya oke lah, Kak tapi aku bingung nih, salah nggak, bener nggak gitu. Nah itu butuh latihan seperti yang aku bilang. Lama-lama nanti akan kasah, kamu akan tahu itu yang mana kata hati kamu, yang mana itu datangnya dari diri kamu sendiri. Biasanya kalau suara-suara dari HB itu itu biasanya lebih bersifat bukan pikiran sendiri. Kayak gimana ya? Kayak misalnya kamu nggak pengen sesuatu gitu, nggak pernah mikirin itu misalnya. Tahu-tahu tiba-tiba ada suara, lo kok kayak ada suara yang ngasih tahu suruh begini ya, kayak gitu. Atau lo kok tiba-tiba ada suara yang kayak seakan-akan menggiring nih, tapi lebih ke arah positif ya.
Atau bisa juga, loh kok ada suara, kayaknya nggak enak ya hati aku gitu. Kok hati aku nggak enak kalau mau ngelakuin ini gitu. Misalnya begitu. Nah itu biasa dari HB sih. Nah tapi kalau misalnya itu datang dari kita, biasa udah ada desire dulu. Desire tuh maksudnya kemauan, keinginan gitu. Yang udah pernah terpikirkan sebelumnya. Nah itu harus hati-hati. Takutnya di situ iblis yang ngedompleng. Makanya dibutuhkan latihan. Latihannya gimana? Latihannya coba dengerin kata hati sendiri. Itu sih. Satu hal yang harus diperhatikan oleh kita semua, jangan berpikir, sorry kalau gue kesannya menggurui, tapi ada nih orang-orang seperti ini yang mungkin karena kepercayaannya dan doktrinnya percaya kamu sudah dilindungi Tuhan dan kamu pasti akan mendengar suara Tuhan, tapi nggak dilatih. Itu omong kosong. Gak ada orang yang bisa mengasah spiritualnya tanpa latihan, tapi langsung dapat seakan-akan gift, terus dia langsung tinggi spiritualnya. Itu bullshit itu. Sorry kalau gue nyinggung sesuatu, tapi itu fakta. Gak ada orang yang bisa meningkatkan spiritualnya karena hadiah. Itu gak ada. Harus dia sendiri. Gitu. Spiritual Contohnya apa supernatural? Spiritual. sebenarnya sama aja sih Kabo. Mau itu spiritual kayak Iya, benar sih. mau itu spiritual, mau itu kayak orang biasa nih. Misalnya kita jago bakat gambar gitu. Dia udah ada bakat gitu, tapi dia nggak pernah latihan. Ya gitu-gitu aja. Ya begitu-begitu aja. Bahkan dalam dunia championship pun konsistensi, dedications, dan latihan itu bisa mengalahkan yang bakat. Yap. Begitu. Ya contohnya Ronaldo lah ya. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Ini kayaknya perlu tahu nih. Kak, kemana sih jiwa atau roh orang yang sedang koma? Biasanya dia kembali ke titik. Boleh. Yeah, I like that. Oke, kita jawab. Kamu deh. Atau Aileen. Apa 1.2 koma? Aileen cantik. Lu mau jawab? Siapa yang punya? Gombal mulu Lin, kerjaannya. kamu yakin Lin nggak mau terima bow, Lin? Asli lo. Jarang lo dapat bow, cuma ada satu bow di dunia ini. Cie. Ya kan? Mana Masih ada ada lagi? orang- Hidup kamu langsung sialin. Nah itu sudah menjawab. Ya kan? Ya kan? Dijamin sih. Ayo lanjut. Kalian mau jawab? Jawab. Yang orang Apa koma ya? kemana? Oh iya orang koma. Ya dia emang kematian sih. Tapi kan ada tuh orang koma tiba-tiba kayak ada yang dibawa sama kemana ya kan, ke alam mana, ada kejadian kayak gitu ceritanya. Terus tiba-tiba Ada, jadi itu ada. indigo, Itu ada. habis siuman gitu kan. Coba silakan Jess. Aku pernah ada kasus sih. Jadi ini ada 2 kasus bahkan. Mau diceritain satu-satu nggak? Tapi singkat aja. Ya. Singkat aja. Kasus yang pertama itu Oke, adalah terima kasih. Kan singkat kan. kampret. Kasus yang pertama itu adalah teman karate aku. Jadi teman karate aku itu adalah seorang guru, guru matematika gitulah. Dia lagi mau ngajar di sekolahnya dia gitu, suatu pagi. Nah, tiba-tiba dia lagi bawa motor, tiba-tiba ketabrak, terus dia langsung koma tuh, dia nggak bangun-bangun. Nah terus udah gitu kan keluarganya nangis dan ada seseorang yang minta tolong sama aku, tolong coba terawang teman kamu nih kemana gitu. Nah pas aku terawang dia ada berdiri di langit, aku lihat di langit sama satu sosoknya itu kubu kanan sih yang aku lihat ya, putih gitu, cerah, putih banget. Nah terus udah gitu ada satu vision, dia ditanya, kamu mau milih ikut saya atau kamu mau memilih keluarga kamu? Terus dikasih preview tuh, dikasih lihat dianya, ada di situ ada anaknya, ada istrinya gitu. Nah udah gitu aku ngerasa dia bilang gini, aku kayaknya lebih memilih ikut bersamamu. Dia ngomong gitu ya ke entitas yang putih ini. Terus dia bilang, aku sudah bisa melihat wajah istriku, dia begitu tegar dalam menghadapi dunia ini. Jadi aku rasa anak-anakku bisa kalau aku tinggalkan dengan istriku gitu. Jadi akhirnya alih-alih dia memilih balik ke keluarganya, dia pergi. Besoknya aku dengar kabar dia meninggal. Gitu. Nah yang kasus kedua itu adalah saudaraku sendiri.
dia koma juga kasusnya. Kemarin ini kena COVID, baru meninggalnya baru banget bulan November kemarin. Nah, terus sama aku juga diminta tolongin coba terawang gitu, dia ada di mana, terus apakah harus cabut mesin ICU-nya atau enggak gitu. Itu kan bener-bener pertanyaan yang major banget ya. Ini mau dicabut apa enggak nih gitu kan. Kalau itu masalahnya mempengaruhi nyawa orang lain nih. Nah, tanyainnya betul. ke kamu lagi. Iya, Kok serem bisa? kan, Iya. serem banget kan. Nah yaudah akhirnya aku terawang arwahnya, dia ternyata diajak jalan-jalan bersama dengan Grim Reaper putih. Terus udah gitu dia kayaknya udah terpukau banget tuh sama dunia setelah kematian. Jadi aku bilang ini kayaknya sih dia nggak balik. Terus ayahku kan juga sebenarnya bisa, dia sebenarnya peka juga, tapi dia nggak ngasah, dia memilih untuk menjadi pebisnis daripada mengasah. Nah, Ya karena kekuatannya digunakan untuk bisnis. Lumayan kan, jadi ini cuan apa enggak nih? Cuan. nah akhirnya Boleh juga tuh. ayahku bilang kayaknya saran papa sih cabut aja gitu. Ya udah akhirnya dicabut terus meninggal. Dan memang sebelumnya ternyata, tapi saudara kita nggak ngomong nih. Ternyata dari dokternya pun juga udah menyarankan dicabut. Tapi dia kayak mau ngetes kita gitu loh. Kampret juga. Pertanyaan lu berat cuy. Iya berat gitu. Iya. Iya. Itu sih antara dua kasus itu. Iya, karena dia udah rela ikhlas ya. Iya. Ya jadi balik rela lagi itu ikhlas. semua tergantung ya rezeki kalian lah, apakah kalian diajak juga atau apa gitu kan. Ya mungkin banyak sekali kisah-kisah atau film-film yang pas lagi koma kalian tiba-tiba kemana terus ketemu si B ya kan. Wah, yang bisa ngeliat setan dan ternyata dia kan banyak gitu. Habis itu lupa lu siapa ya. Ya begitulah, namanya juga film ya, drama. Oke, next. Menurut kalian agama mana yang paling benar? Ada agama yang paling benar adalah Adam's Apple. Jadi kita akan mendirikan Adam's Apple. Sekte itu sekte. Hayo ada. Ketuanya adalah Adam Lucius. Gue seksi audio aja dah. Gue video audio. Udah harinya Aileen lagi kan? Iya. Kalau gue seksi sekali aja gue. Kan seksi kan, seksi ini kan. Kalau gue seksi sekali aja. Seksi sekali. Seksi sekali. Seksi sekali. Jadi Iya. silakan jawabannya. Agama yang paling benar ya. Agama yang membuatmu merasa paling dekat dengan Tuhan apapun caranya. Dah itu jawabannya. Aileen? Tiap orang akan merasa berbeda-beda, tapi kalau teman-teman mengkukuhkan itu adalah yang paling benar, aku rasa itu nggak tepat sih. Karena setiap orang punya cara yang berbeda dengan pendekatannya ke Tuhan. Kalau Intinya begitu. Yusli. Tidak ada gunanya memperdebatkan agama. Karena kalau ujung-ujungnya ke Tuhan, ujung-ujungnya ke kubu kanan, kenapa kita nggak saling bersaudara aja? Kalau jawaban dari gue, agama yang paling benar adalah satanik. Wah, Bener dong. udah gua satu frame lagi. Kenapa tuh? Kenapa bener? Bener. Kenapa? Agama satanik adalah agama yang benar-benar membuat kalian masuk ke kubu kiri. Oh, oke. Gitu. Benar-benar masuk ke neraka. Mainnya pinggir jurang ya, Bo ya. Pinggir jurang. Bener dong. Iya kan? Benar-benar masuk ke neraka. Iya, benar-benar masuk neraka. Lu sampai disamperin bawahannya Satan, gua nggak ikut campur ya. Ya, dia bilang tiba-tiba ada bisikan, betul sekali. Kalian akan menjadi teman kita nanti di hari akhir. Join us together. Ya, Join tinggal us. pilih kan. Ya, dunia akan kalian dapatkan. Kita Tapi akhirat, benar-benar tidak dapat. Tersiksa sih. Yap. Gua nggak mau kita jadi marketing ya. Enggak. Ya kita bukan marketing. Kita apa dong? Sales. Oke, lanjut. Satu question lagi ya sebelum last ya. Oke. Ya, bagaimana kabar Legion setelah kan kemarin dia dapat ini ya? Serangan ya. Itu sekarang bagaimana? Oh, dia keadaannya? sudah sembuh. Kemarin anomali sempat nanya-nanya lagi, gimana Legion kamu udah sembuh? Oh, aku sudah sembuh. Ya, nggak tahu lah mereka kenapa bisa cepet seperti itu sembuhnya. We don't know cara kerja mereka. Legion is fine, tenang. The clients, Oke. tenang. Legion is okay. Oke, last question ya. Kenapa tim DA bisa satu frekuensi? Padahal kalian ini latar agamanya berbeda-beda. Kenapa tuh? Kita selalu satu frekuensi, tapi hari ini satu frekuensi itu off. Dia tidak ada di sini, saudara-saudara. Dia tidak ada di sini, dia off. Frekuensi dia nyasar. Cuaks. Gue udah nunggu mau jawab itu dari tadi. Jawabannya apa nih? Silakan.
Lin, jawab Lin. Apa ya? Gini dulu dong. Biasa kan kamu gini. Ngapain? Ya siapa tahu mau nanya abstrak segitiga ya. Kamu buat kan biasa apa? begini. Buat apa? Gini dong, kayak tensihan. Jawabannya simpel sih, karena kita sama-sama berfokus pada Tuhan. Kan latar belakangnya beda. Ya tapi kan fokus kita Tuhan, emang Tuhan beda. Tuhan itu kan satu. Karena kita menyembah Tuhan satu yang Tuhan Maha yang Esa. sama. Yes. Disinilah letak problemnya ketika manusia berusaha mengkotak-kotakkan ciptaan Tuhan yang bernama manusia berdasarkan rasnya, etnisnya, termasuk berdasarkan agamanya, yang dimana agama itu sendiri pun adalah ciptaan manusia itu sendiri. Yes, mungkin dari Karis. Ada 2 poin sih. Yang pertama, agama itu kan sebenarnya adalah wadah yang digunakan manusia untuk mencapai imannya. Sebenarnya, tapi kalau misalkan itu diperdebatkan, ya di situ iblis bisa masuk. Ini terus terang. Terus yang kedua, kalau misalnya sebegitu perbedaan itu benar-benar haram atau misalnya benar-benar jelek di mata Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan begitu banyak etnis di luar sana? Kenapa nggak satu etnis aja gitu ya? Kenapa nggak satu etnis Atau aja? satu warna kulit aja Iya. gitu? Ya Kenapa kan? manusia di luar sana ada banyak? Ada yang kayak suku aborigin gitu. Ada yang Suku Indian. Iya, suku Indian. Ada orang Chinese. Ada orang apa kayak Melayu gitu. Kenapa gitu? Yap, jawabannya adalah agamamu, agamaku. Jadi Bentukmu ya kalau DA kenapa bisa sefrekuensi, mungkin ya jawaban itu yang pernah kita obrolin dan gue pertanyain sih sebelum tim DA. Dan ya lagi- bener-bener iya. sedekat ini gitu kan. Gue pernah nanya nih, gue ceritain dulu ke Bang Adam. Bang, lu doanya ke mana bang? Gitu kan. Kok bisa sefrekuensi sama anomali gitu kan ya. Emang bisa sefrekuensi sama anomali? Ya kan, karena lu kan sama-sama doa nih kita nih. Kok bisa sama? Jangan Tuhan lu beda lagi bang yang lu iniin. Ya gua kan mempertanyakan Dari sisi keimanan gue juga nih Iya, jadinya iya. nih gitu kan. Kata Bang Adam, ya ke Allah lah bang, maksudnya gini gitu kan. Ya setahu gue kalau gue ngeliat anomali sih sebenarnya frekuensi ke atas juga sih, energinya sama gue Bang Adam gitu kan. Udah tuh gue berdua doang nanya Bang Adam. Terus gue nanya lagi nih ke mereka berlima nih, kalau nggak salah minus Aileen ya kalau nggak salah ya. Aileen lagi kemana gitu, ada Bro William sama Jesselyn kalau nggak salah tuh. Lagi makan kita di meja ya kan. Terus nanya, guys sorry nih guys, gue mau nanya ini soal keimanan gue nih. Udah berapa episode kita gini-gini, tapi kalian sebenarnya kalau kayak gini doanya kemana sih? Frekuensinya kok kita bisa sama ya gini. Dan jawaban Bro Willy adalah, silakan Bro Willy. the source of everything, sumber dari segala sumber, itu yang menjadi kami sebut dengan Tuhan. Tidak ada apapun yang terjadi atau ciptaan apapun yang di jagat raya ini, dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang kelihatan dan tidak kelihatan, dari yang terpikirkan ataupun tidak terpikirkan, yang tidak berasal daripadanya huruf besar. As simple as that. As simple as that. Dan itulah jawaban kami. Kalau terlalu detail nanti pusing ya. Dan itu aja dari kita. Semoga kalian terhibur dengan Q&A kita gitu kan ya. Walaupun gak semua pertanyaan itu total tadi nih ternyata udah sampai 600 sekian, 680 berapa. Kayaknya akan kita delete. Nanti mereka akan tanya terus padahal kita udah kelar konten. Gak enak juga. So kalau gitu aja. Terima kasih Bro Willy. Terima kasih Jesselyn. Terima kasih Aileen. Thank you Terima juga. kasih Bang Adam. Tuh dia dulu, iya sama-sama Bu gitu. Tadi udah nanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mungkin buat kalian yang pengen mengenalkan DA ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian atau apapun itu, ya kan bisa kalian share konten-konten kita sebelumnya atau yang sekarang. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah memfollow kita, Detektif Astral, Detektif Klien lagi tadi gue ambil. Dan kita mau ngasih tau doang, Detektif Astral udah 1 tahun ternyata. Yeay! Kita mau buat apa nanti untuk mereka 1 tahun? Belum kepikiran. Ditungguin aja. Tapi semoga ya kita secepatnya bisa as soon as possible Detektif Astral 100k lah ya kan? Amin. So kalau gitu terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di next konten. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.
Iya, jangan. Agak Deketin jauh aja nggak apa-apa, agak normal. jauh. Oh, Buset. abis dah mic gue dah. Aku nggak mau pakai mic itu seumur hidup. Gak mau. Jorok. Ini kayaknya punya Bang Adam ya? Nggak tahu. Letoy banget. Baru Coba, kan? gua ngeliat Elin dulu. Gini. Gue benerin. Ada sayur gak sih beneran? Nggak ada aman. Nggak ada aman. Oke.